Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Agustin dari kelas 6 PGSDA 1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh penggunaan media animasi Powtoon terhadap hasil belajar peserta didik kelas 5 di SD Negeri 1 Ngeleng. Submateri yaitu latar belakang, landasan teori, desain penelitian, dan lampiran. Yang pertama, latar belakang. Hamdani dalam Octaviani DKK tahun 2019 menyatakan bahwa media merupakan penyampaian materi dari guru kepada peserta didik mengenai materi pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan pemahaman, motivasi, dan hasil belajar peserta didik. Pemanfaatan media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar memang penting dalam pendidikan, mengingat perkembangan teknologi yang begitu pesat di zaman sekarang, sehingga guru mau tidak mau harus mampu bergelut dengan penguasaan teknologi untuk menunjang penyampaian pengetahuan informasi kepada peserta didik. Tetapi, dalam kenyataannya, tidak semua pendidik mampu dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut disebabkan karena minimnya pelatihan iptek kepada pendidik senior, kurangnya sarana dan prasarana, serta rendahnya kompetensi yang dimiliki guru. Sehingga, untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya inovasi dalam penggunaan media pembelajaran sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Salah satunya dalam pemanfaatan media berbasis animasi, yaitu seperti Powtoon. Sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hamidatur Rahman DKK tahun 2019 yang menyatakan bahwa kondisi belajar menggunakan Powtoon lebih menarik dan tidak monoton, memberikan stimulus kepada peserta didik untuk bertanya dan mampu memunculkan proses timbal balik antara guru dan peserta didik ketika proses tanya jawab berlangsung. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian untuk menjelaskan penggunaan media animasi Powtoon kepada peserta didik, untuk mengetahui pengaruh penggunaan media animasi Powtoon terhadap hasil belajar peserta didik. Sedangkan manfaatnya yaitu bagi peserta didik diharapkan memberikan motivasi dan meningkatkan rasa percaya diri peserta didik. Sedangkan bagi guru diharapkan mampu memberikan pengetahuan baru. Sedangkan bagi lembaga atau SD Negeri 1 Ngeleng diharapkan mampu meningkatkan mutu pembelajaran. Dan bagi peneliti yaitu memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru. Selanjutnya yaitu landasan teoritis. Haji Malik yang menyatakan media pembelajaran merupakan sesuatu sebagai pengantar pesan atau bahan ajar yang berfungsi sebagai penstimulus bagi peserta didik untuk meningkatkan minat, perhatian, pikiran, serta perasaan selama proses belajar berlangsung untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Jenis media juga dipaparkan oleh Sills dan Rihei dalam Darmawan dan Denny tahun 2012, yaitu media pembelajaran berdasarkan perkembangan teknologi dikelompokkan beberapa jenis, meliputi media hasil teknologi cetak, media hasil teknologi audiovisual, dan media hasil teknologi komputer. Sumiharsono dan Hisbiatul tahun 2017 juga menyatakan bahwa terdapat beberapa manfaat dalam menggunakan media pembelajaran, yaitu memperjelas pesan yang hendak disampaikan, menyelesaikan permasalahan keterbatasan ruang, waktu, tenaga, serta daya indera, meningkatkan semangat belajar dan menumbuhkan interaksi antara pendidik dengan peserta didik, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membangun pengetahuan secara mandiri sesuai minat dan bakat mereka, dan memberikan rangsangan sama untuk menyamakan persepsi pengalaman yang dialami. Fajar tahun 2017 menyatakan jika Powtoon merupakan salah satu software untuk membuat media animasi berbasis SaaS atau Software as a Service yang diakses online melalui website Powtoon dan dapat digunakan sebagai media dalam pembelajaran. Pada Powtoon, seseorang mampu berkreasi semenarik mungkin untuk membuat animasi. Desma Danovia tahun 2017 menyatakan jika terdapat kelebihan dan kelemahan Powtoon. Di antaranya yang pertama kelebihan, supaya sebagai umpan balik yang interaktif. Peserta didik bebas dalam menentukan topik pembelajaran, mudah digunakan kapanpun, durasi tidak terlalu lama sehingga tidak mengurangi tingkat motivasi, dan aplikasi yang menarik dengan fitur musik, animasi teks, kartun, gambar, dan lain sebagainya. Sedangkan kelemahan Powtoon yaitu dalam membuat video Powtoon memerlukan proses sedikit rumit dan diperlukan alat penunjang seperti untuk pengaplikasian video seperti laptop atau komputer, LCD, proyektor, dan speaker.
Sujana N. tahun 2017, hasil belajar merupakan serangkaian kemampuan yang diperoleh peserta didik setelah mengalami proses pengalaman belajar. Cradwell DKK dalam Dahar tahun 2011 menyatakan taksonomi belajar ke dalam 3 bagian, yaitu kognitif, psikomotor, dan afektif. Yang pertama, kognitif, yaitu merupakan kawasan yang menyangkut kemampuan berpikir dalam memecahkan masalah karena menyangkut mengenai pengetahuan. Sedangkan kawasan afektif adalah ranah yang berkaitan dengan kemampuan sikap, minat, dan apresiasi. Dan kawasan psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan kemampuan keterampilan atau skill yang melibatkan kemampuan otot dan psikis. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar diantaranya yaitu fisik, tingkat intelijensi, minat, motivasi, guru, sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Penelitian yang relevan dalam penelitian ini yaitu yang pertama penelitian Hamidatur Rahmah dan kawan-kawan tahun 2019 yang berjudul Efektivitas Pembelajaran IPA Menggunakan Media Pauton dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 4 Sekolah Dasar. Hasil temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa melalui penggunaan media pauton, kondisi belajar selama pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien. Hasil belajar peserta didik kelas 4 SDN Ngabul mengalami peningkatan sebesar 18,05 yang semula nilai rata-rata sebesar 58,98 menjadi 76,9. Penelitian Mayang, Ayu, Tsunami, dan Aslam yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Video Animasi berbasis Zoom Meeting terhadap minat dan hasil belajar IPA siswa sekolah dasar. Hasil temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa melalui penggunaan media video animasi dalam pembelajaran IPA pada peserta didik kelas 4, kelas 5A dan kelas 5B SDN Kalisari 01 dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya minat dan keaktifan serta nilai peserta didik. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir, dapat dilihat di layar PPT. Minat dan motivasi peserta didik rendah sehingga hasil belajar pun rendah. Kemudian digunakanlah media pauton. Hasil belajar meningkat dan peserta didik pun termotivasi. Ternyata pauton berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap perumusan masalah. Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh dari penggunaan media pauton terhadap hasil belajar peserta didik kelas 5 di SD Negeri 1 Nyeleng, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara tahun pelajaran 2021-2022. Penelitian yang selanjutnya yaitu desain penelitian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen tipe kuasi eksperimental. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain dalam bentuk pretest dan post-test atau non-equivalent control group design. Dapat dilihat di layar PPT. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Nyeleng yang beralamat di Jalan Raya Bugel Pecangaan, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara. Waktu penelitian pelaksanaan pada semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022, yaitu pada tanggal 20 Juli sampai 20 Agustus 2021. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 5 SD Negeri Nyeleng. Sampel dalam penelitian ini adalah sampel penelitian diambil secara random karena kelas 5 SD Negeri 1 Nyeleng memiliki 2 kelas dan masing-masing kelas memiliki jumlah peserta didik yang sama, maka sampel dalam penelitian ini adalah kelas 5A yang bertindak sebagai kelas kontrol dan kelas 5B yang bertindak sebagai kelas eksperimen. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan independen. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh independen, sedangkan independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel bebas X dalam penelitian ini adalah media animasi pauton, sedangkan variabel terikat atau Y dalam penelitian ini adalah hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Nyeleng, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara. Misal, pada materi IPA tentang proses tumbuhan mengolah makanan. Teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, angket, dan tes melalui lembar instrumen observasi, lembar instrumen angket respon peserta didik, dan lembar instrumen tes.
Untuk mengetahui tingkat kevalidan suatu instrumen, menggunakan rumus produk momen dari persen. Dapat dilihat di layar PPT, sudah terdapat rumusnya dan keterangan. Selanjutnya yaitu untuk menghitung uji reliabilitas atau kehandalan instrumen dapat menggunakan rumus alfa. Dapat dilihat di layar PPT. R11 itu merupakan reliabilitas yang dicari, N merupakan jumlah item. Ketika menghitung varians dapat menggunakan rumus yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik korelasi untuk mengetahui derajat hubungan serta kontribusi antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dalam penelitian ini, teknik korelasi yang digunakan adalah produk momen. Dalam menghitung data korelasi dalam penelitian harus menggunakan SPSS dalam memudahkan pengolahan data. Berikut rumus produk momen yang digunakan dalam penelitian ini. Sujana 2004 menyatakan bahwa pada dasarnya nilai koefisien atau R dapat berkisar antara minus 1 sampai plus 1. Apabila nilai R mendekati atau sama dengan 0, maka dikatakan bahwa hubungan antar kedua variabel ini tidak ada atau sangat lemah. Sedangkan apabila R sama dengan plus 1 atau mendekati plus 1, dapat dikatakan bahwa hubungan kedua variabel ini sangat kuat atau positif, yang berarti kenaikan variabel X akan diikuti dengan variabel Y, begitu juga sebaliknya. Dan apabila nilai R sama dengan minus 1 atau mendekati minus 1, maka dapat diketahui bahwa hubungan kedua variabel negatif ini sangat kuat, yang berarti kenaikan variabel X akan diikuti dengan penurunan variabel Y. Begitu juga sebaliknya. Nah, berikut lampiran mengenai angkat respon peserta didik dalam kelas eksperimen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.